Selamat datang kembali. Kali ini kita punya bahasan menarik nih. Ada sumber bagus tentang Candra Sengkala. Ini cara orang Jawa dulu menandai tahun. Unik banget karena nggak pakai angka biasa, tapi kata-kata puitis. Betul sekali. Rangkaian kata yang penuh makna ya. Nah, kita coba telusuri bareng ya, gimana sih sistem ini bekerja, sejarah singkatnya gimana, terus ada contoh-contoh terkenalnya juga. Anggap aja ini jalan pintas buat Anda memahami warisan sastra sama sejarah Jawa yang keren ini. Oke, kita mulai aja ya. Boleh, boleh. Siap. Langsung aja nih. Jadi, Candra Sengkala ini intinya apa sih? Sumber yang Anda kasih itu bilangnya ini sistem penanda tahun yang artistik. Iya, tepat. Jadi, bukan sekedar angka ditulis, tapi pakai kata atau frasa puitis. Akarnya itu jauh sampai era Hindu-Buddha di Jawa. Terus berkembang pesat zaman Majapahit, Mataram Islam gitu. Oh, udah lama ya berarti? Udah lama. Nama Candra Sengkala sendiri kan Candra itu bulan atau kalender, Sengkala itu hitungan waktu. Seringnya pakai patokan kalender Saka. Tapi katanya ada yang spesial ya, bukan cuma soal kalender. Nah, itu dia. Filosofinya yang bikin istimewa. Ini nggak cuma kode angka. Kata-katanya dipilih hati-hati. Nggak cuma nilai angkanya yang pas, tapi juga harus bisa nangkap rasa dari peristiwa yang ditandai, semangatnya, harapannya, gitu. Wah, dalam juga ya ternyata. Terus teknisnya gimana tuh? Katanya tiap kata ada nilainya, 1 sampai 0. Betul, ada semacam kamus watak katanya. Dan bacanya dari belakang. Ini nih yang suka bikin bingung. Haha, iya memang agak unik awalnya. Jadi, kata paling akhir di frasa itu buat satuan. Kata sebelumnya, puluhan, terus ratusan gitu. Mundur bacanya. Oke, oke. Terus nilai katanya gimana nentuinnya? Gak ngasal kan? Oh, jelas. Nggak ada logikanya. Misalnya, angka 1. Itu biasanya diwakili kata yang artinya satu, tunggal, bumi. Kayak bumi, surya, ratu. Kalau 2? Angka 2 ya buat yang pasangan-pasangan. Mata, kan ada 2. Tangan, kembar. Jadi bisa pakai kata netra, asta gitu. Kalau 0, angka kosong gimana tuh? Nah, 0 ini menarik. Bisa pakai kata yang artinya kosong, hilang, lenyap, atau bahkan langit. Contohnya, sirna, musnah, hilang, awang-awang. Oke, oke. Mulai kebayang logikanya. Nah, kita coba contoh deh. Yang paling sering disebut itu, sirna ilang kertaning bumi. Katanya buat runtuhnya Majapahit ya? Iya, betul. Itu contoh klasik banget. Mau kita urai? Boleh, boleh. Gimana tuh mecahnya? Oke, kita mulai dari belakang ya. Bumi tadi nilainya 1. 1, oke. Terus kertaning, dari kata kerta, itu sering diasosiasikan sama 4, kayak kemakmuran 4 penjuru. Jadi nilainya 4. 4, sip. Nah, hilang artinya hilang, nilainya 0. 0. Dan sirna, lenyap, juga 0. 0 lagi. Jadi kalau dibalik, Jadi 1400 tahun 1400. 1400 Saka ya. Itu sekitar 1478 Masehi kan? Tepat sekali. Wah gila sih. Cara yang puitis banget ya buat nyatet peristiwa sedih kayak gitu. Bukan cuma angka, tapi ada rasanya. Kehancuran gitu. Persis, itu dia tuh kuatannya. Nyatet fakta sejarah, tapi sekalian ada interpretasi atau perasaannya di situ. Keren, keren. Nah, tapi sistem ini kaku nggak sih? Kok di sumber Anda ada juga contoh buat kemerdekaan Indonesia, 1945? Itu kan tahun Masehi. Loh, justru itu bukti fleksibilitasnya. Contohnya yang Marganing Karya Ambuka Bumi. Ya, itu gimana cara kerjanya? Kok bisa pas 1945 Masehi? Kita bedah lagi ya. Bumi tetap 1. 1. Ambuka, membuka, ini sering dihubungin ke konsep nawasanga, 9 lubang atau gerbang. Jadi nilainya 9. 9, oke. Mata angin atau catur karya, nilainya 4. 4. Terakhir, Marganing, artinya jalan. Ini ke Panca Indra, 5 jalan. Nilainya 5. 5. Jadi kalau dibalik, 1, 9, 4, 5. Nah, Pas kan? 1945. wow, langsung cocok ya. Ini nunjukin kalau sistem ini hidup berarti. Bisa adaptasi. Maknanya juga jadi bagus banget. Jalan berkarya membuka kejayaan. Betul sekali. Ini bukti Candra Sengkala itu bukan cuma teknik kuno,
tapi kerangka berpikir budaya yang dinamis. Bisa pindah dari Saka ke Masehi kalau memang konteksnya berubah. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih makna penting Candrasengkala ini buat kita sekarang? Belajar ini tuh kayak membuka cara pandang lain soal waktu dan sejarah. Mereka nggak cuma nyatet tanggal, tapi menangkap jiwa zamannya lewat puisi. Menangkap jiwa zaman ya. Keren istilahnya. Iya, terus ini juga nunjukin pentingnya konteks budaya. Angka doang nggak cukup, makna filosofis di baliknya itu yang bikin dalam. Mungkin juga warisan tradisi lisan ya, biar gampang diingat. Masuk akal banget. Oke, jadi dari pembahasan kita tadi, Candrasengkala itu sistem penanda tahun Jawa yang unik, pakai frasa poetis, dibaca terbalik, dan tiap kata punya nilai filosofis. Contohnya udah kita lihat, dari jatuhnya Majapahit, sirna ilang kertaning bumi, 1400 Saka, sampai kemerdekaan Indonesia, Marganingkarya Ambuka Bumi, 1945 Matsa. Keren banget adaptasinya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Kalau Anda diminta bikin Candrasengkala, buat momen penting hidup Anda, kira-kira kata puitis apa ya yang bakal Anda rangkai? Yang nggak cuma pas angkanya, tapi juga bisa nangkep rasa momen itu. Seru kayaknya buat latihan kreatif ya. Oke, sekian dulu eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.